Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting loh, yaitu penyelesaian sengketa investasi. Topik ini sangat relevan nih, terutama dalam konteks investasi domestik dan internasional. Jadi pastikan kalian menyimak hingga akhir ya. Investasi adalah salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi suatu negara. Melalui investasi tercipta lapangan kerja, terjadi transfer teknologi, dan pembangunan infrastruktur. Tapi di balik semua manfaat itu, ada risiko yang perlu diwaspadai, yaitu sengketa investasi. Sengketa ini bisa terjadi akibat perubahan kebijakan pemerintah, tindakan ekspropriasi, atau pelanggaran terhadap perjanjian investasi. Jika tidak diselesaikan dengan baik, sengketa ini bisa merusak iklim investasi dan mengurangi minat investor. Oke, materi selanjutnya adalah pengertian sengketa investasi. Lalu apa sebenarnya sengketa investasi itu? Sengketa investasi adalah perbedaan pandangan atau konflik klaim antara investor dengan negara atau pihak terkait mengenai hak, kewajiban, atau pelaksanaan perjanjian investasi. Contohnya, jika kebijakan pemerintah berubah dan merugikan investor, maka sengketa bisa muncul. Selanjutnya ada metode penyelesaian sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa, ada dua jalur utama yang bisa ditempuh, yaitu litigasi dan non-litigasi. Yang pertama ada litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses ini bersifat formal dan terikat aturan hukum. Berikut adalah tahapan dalam proses litigasi. Pertama, ada pengajuan gugatan. Investor mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua, ada pemeriksaan yurisdiksi. Pengadilan memeriksa apakah memiliki wewenang menangani sengketa tersebut. Ketiga, ada sidang dan presentasi bukti. Kedua pihak mempresentasikan bukti. Selanjutnya ada pemeriksaan pokok perkara. Hakim memeriksa inti permasalahan. Kemudian ada putusan pengadilan. Hakim membuat keputusan. Kemudian ada upaya hukum. Jika salah satu pihak tidak puas, maka bisa mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selanjutnya ada eksekusi putusan. Putusan pengadilan harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Kedua ada non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian di luar pengadilan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada negosiasi atau para pihak berunding secara langsung. Selanjutnya ada mediasi, perundingan dengan bantuan mediator. Kemudian ada konsiliasi, perundingan yang difasilitasi oleh konsiliator. Dan terakhir ada arbitrase, penyelesaian oleh pihak ketiga atau arbiter yang putusannya bersifat final dan mengikat. Kemudian ada perbandingan litigasi dan non-litigasi. Kalau kita bandingkan, penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Litigasi memiliki biaya yang mahal, proses yang panjang dan bersifat terbuka, sedangkan non-litigasi bersifat lebih cepat, biaya lebih rendah, dan bersifat rahasia. Karena itu, investor lebih banyak memilih jalur arbitrase internasional. Selain lebih cepat, arbitrase memungkinkan para pihak memilih arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang investasi. Untuk memperjelas,
Mari kita lihat satu contoh kasus nyata. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus PT Sokvin Indonesia atau Sokvindo. Dalam kasus ini, sertifikat hak guna usaha atau HGU milik PT Sokvindo digugat oleh para petani. Para petani mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Setelah melalui proses litigasi di pengadilan, akhirnya HGU tersebut dibatalkan. Kasus ini menunjukkan bahwa litigasi kadang menghasilkan keputusan yang tidak diharapkan oleh investor. Karena itulah, banyak investor yang lebih memilih arbitrase sebagai jalur penyelesaian sengketa. Sebagai kesimpulan, sengketa investasi adalah konflik yang terjadi antara investor dan pihak terkait, seperti pemerintah. Penyelesaiannya bisa melalui dua jalur utama, yaitu litigasi di pengadilan atau non-litigasi, seperti arbitrase, mediasi, atau konsiliasi. Litigasi sering dianggap lambat, mahal, dan bersifat terbuka, sedangkan jalur non-litigasi lebih cepat, hemat biaya, dan rahasia. Oleh karena itu, banyak investor lebih memilih arbitrase internasional, terutama dengan adanya dukungan dari Konvensi Washington tahun 1966 dan Konvensi New York tahun 1958. Penutup. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian punya pertanyaan atau butuh penjelasan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi-materi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.